Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring atau pembelajaran online untuk materi Matematika Wajib kelas 11 semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu kita masih bergelut dengan siapa? Ya, turunan. Turunannya untuk fungsi aljabar. Ya, turunan fungsi aljabar. Nah, untuk turunan fungsi aljabar ini kita kemarin telah mempelajari tentang apa saja? Ya, rumus definisi, lalu rumus dasar, lalu ada teorema-teorema atau rumus-rumusnya. Ya, jadi yang disebut teorema itu rumus. Lalu, nah yang selanjutnya kita akan mempelajari fungsinya, ya, fungsi yang menggunakan turunan. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang, sebentar, nah, tentang apa? Turunan fungsi aljabar bagian 2, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Aduh, si A-nya ini nggak ke animasi. Ya, nah jadi kita mempelajari tentang fungsi naik dan fungsi turun, yang mana di sana melibatkan siapa tentunya? Turunan. Ya, apa sih Pak kaitannya? Kenapa sih fungsi turunan harus ada di fungsi naik dan fungsi turun? Untuk apa? Nah, ya. Jadi kita akan pelajari sama-sama. Baik, langsung saja. Nah, kalau dinamakan fungsi, pasti selalu berhubungan dengan apa? Yang ada garis mendatar dan garis lurusnya yang ke atas, tegak lurus, itu apa sih namanya? Diagram Kartesius. Ya, tuh, diagram Kartesius. Diagram Kartesius, nah, memuat dua sumbu, ya, untuk dua dimensi. Untuk dua dimensi biasanya memuat dua sumbu, yaitu ada sumbu X yang apa? Horizontal dan sumbu Y untuk yang vertikal. Nah, itu. Jadi di sini akan dicontohkan sebuah grafik. Nah, misalkan di sini ada sebuah grafik fungsi fx, ya. Fungsi fx di mana ada sumbu A, ya, titik A, dan di sini FA. Jadi maksudnya ini adalah grafik fungsi fx yang mana di sini nilai fx-nya sama dengan A. Nah, seperti itu ya. Lalu perhatikan tiga titik yang Bapak buat ini. Ada titik yang pertama, ya. Nah, kalau membaca grafik itu kan biasanya dari kiri ke kanan ya. Jangan dari sini ke sini. Nanti keliru. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, kalau kalian perhatikan titik ini, ya. Nah, dari sini kan dari kiri ke kanan ini grafiknya apa? Naik atau turun kira-kira? Ya, betul, naik. Nah, sampai di titik ini dia naik dari titik eh, bawah, lalu naik. Nah, sampai pada titik kedua, yaitu nilai X-nya ketika X-nya sama dengan A. Nah, kalau di sini apakah terjadi kenaikan atau tidak? Di sini tidak terjadi kenaikan. Jadi fungsinya tidak naik dan tidak turun, ya. Di situ. Nah, lalu dari sini terus lagi ke kanan sampai ke titik bawah, ini fungsinya apa? Tuh, turun, ya. Nah, fungsinya menurun. Jadi sekali lagi kalau misalkan membaca grafik dari kiri ke kanan, nah ini bisa kelihatan fungsinya naik. Lalu di mana di sini pada sampai titik puncak, nah bisa kalian sebut titik puncak atau stasioner. Ketika X-nya sama dengan A, jadi fungsinya tidak naik dan tidak turun. Nah, lalu dia eh, turun lagi ke kanan. Nah, di sini kan turun ke titik yang bawah. Ini dinamakan fungsi turun. Ya. Nah, untuk mengidentifikasi suatu fungsi naik atau fungsi turun, kita bisa menurunkan fungsinya, ya. Misalkan di sini ada fungsi fx, jadi kita turunkan akan menjadi f aksen x, ya kan? Nah, jadi di sini ketika f aksen x-nya nilainya itu lebih besar dari 0, maka fungsinya akan naik.
ya. Fungsinya akan naik. Lalu yang kedua, kalau misalkan lebih dari, nah di sini ketika f(x)-nya, f aksen x-nya sama dengan 0, maka nilai fungsinya atau keadaan fungsinya, keadaan grafiknya ini, dia tidak naik dan tidak turun atau bisa disebut dengan stasioner. Nah, ketika ini, ya di sini, jadi dia stasioner. Lalu yang ketiga, kondisi yang ketiga, ketika f aksen x-nya kurang dari 0, maka dia akan turun. Nah, itu ya. Jadi, fungsinya akan naik ketika turunannya itu lebih dari 0, turunan fungsinya. Lalu, fungsinya akan stasioner, tidak naik dan tidak turun, ketika fungsi turunan x-nya sama dengan 0. Nah, lalu yang ketiga, fungsinya akan turun ketika turunannya kurang dari 0. Ya, jadi kalau kita cermati lagi gambar yang atau grafik yang ini, coba dari titik A ke kiri, ya berarti x-nya kurang dari A kan ya. Ya, ketika dari titik A ke kiri, ketika x-nya kurang dari A, maka dia akan naik ya, dia akan naik ketika x-nya kurang dari A. Awas ya. Lalu perhatikan lagi. Nah, berarti dari A ke dari A yang ini, kalau tadi kan dari X kurang dari A dia naik. Nah, sekarang ketika X-nya sama dengan A, dia akan stasioner, ya. Jadi nggak naik, nggak turun. Lalu yang selanjutnya, ketika dia X-nya, nah berarti dari A sini ke kanan, berarti itu kan lebih dari A kan ya X-nya. Ketika X-nya lebih dari A, maka fungsinya akan turun. Nah, jadi itu ya secara konsepnya begitu. Oke, langsung ke contoh. Nah, di sini ada sebuah contoh, tentukan interval ya. Pak, interval itu yang mana sih? Nah, interval itu yang ini. X-nya kurang dari A, interval X kurang dari A, fungsinya naik. Dan ketika interval X-nya lebih dari A, maka fungsinya turun. Jadi, di sini kita akan tentukan interval untuk fx 3x kuadrat min 4x plus 7 ketika fungsinya atau fx-nya naik. Jadi kita harus cari fungsinya naik, intervalnya bagaimana atau berapa. Nah, kita langsung jawab saja. Untuk menjawab atau untuk mengidentifikasi fungsi naik atau fungsi turun, kita harus ngapain dulu? Ya, karena di sini sedang fungsi turunan, berarti kita harus turunkan dulu fungsinya. Ya, fungsinya diturunkan, fungsi yang mana Pak? Yang ini. 3x kuadrat min 4x plus 7 diturunkan. Ya, nah masih ingat kan turunannya bagaimana? Ini akan menjadi 6x, lalu ini akan menjadi min 4. Ya, pakai rumus dasar. Nah, kalau sudah ketemu turunannya, lihat lagi soalnya. Itu yang ditanyakan apa? Ketika fungsinya naik. Oh, kalau fungsinya naik berarti turunannya harus lebih dari apa? Harus apa? Yang mana nih? Kurang dari K sama dengan atau lebih dari? Nah, betul. Ya, turunannya harus lebih dari 0. Ini, turunannya harus lebih dari 0. Supaya fungsinya naik. Nah, berarti kita akan buat ke fungsinya menjadi lebih besar dari 0. Maka 6x min 4 itu dari fungsi ini lebih dari 0. Ya. Nah, ini tinggal dioperasikan saja. Kita cari nilai x-nya. Maka, nah ini min 4 pindah ruas jadi positif. 6x lebih dari 4. Maka kalau kita mau cari x berarti 4/6. Ya. Nah, jadi atau disederhanakan lagi ya, ini ekuivalen dengan x-nya 2/3 ya, dibagi 2 semuanya ini. Nah, jadi kesimpulannya interval agar fungsinya naik adalah cari nilai x-nya. Udah ketemu kan nilai x-nya? Nah, adalah x-nya itu lebih besar 2/3 atau x lebih dari 2/3 ya. Seperti itu. Oke, nah itu untuk contoh yang pertama. Paham ya? Nah, kalau nggak paham, di pause aja videonya atau di rewind ya, tonton lagi aja.
Oke, di sini ada contoh yang kedua misalkan ya. Contoh yang kedua, di sini diketahui fx-nya sepertiga x pangkat 3 plus 2x min 3x plus 6. Nah, tentukan intervalnya agar A. Fungsinya naik, B. Fungsinya turun. Ini bukan pilihan ganda ya, maksudnya A dan B di sini, yaitu tentukan di mana fungsi tersebut dalam intervalnya dalam dua keadaan, yaitu ketika fungsi naik dan fungsi turun. Untuk menjawabnya seperti biasa, kita harus menurunkan dulu fungsinya. Nah, ini ya. Jadi fungsinya kalau diturunkan, itu akan menjadi 3/3 x pangkat 2 plus 2x min 3. Atau kita operasikan yang ini, 3 bagi 3 berapa? 1 kan ya? Nah, ya sudah, berarti cara menulisnya begini aja. F aksen x sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Kalau sudah diturunkan, oke, berarti kita cari apa? Keadaan yang pertama. Nah, keadaan yang pertama apa? Fungsinya harus naik. Berarti fx-nya, turunannya harus apa? Lebih besar dari 0. Ya, harus lebih dari 0. Oke. Berarti, nah kita buat turunannya ke dalam pertidaksamaan, yaitu x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Ya. Nah, yang selanjutnya kita cari itu nilai akar-akarnya. Cara nyarinya gimana? Nah, cara nyarinya dengan faktorisasi atau pemfaktoran. Ya, masih ingat kan caranya? Ya, ini kalau dicari pemfaktoran, maka hasilnya, nah, seperti ini. Oke, untuk cari pemfaktoran kita ubah dulu lah abaikan dulu tanda pertidaksamaannya. Jadi kita ubah ke persamaan sama dengan. Nah, kita cari itu nilai akar-akarnya. Berarti ada 2x kan ya? Yang pertama, x-nya itu ini ya. X min 1 sama dengan 0, maka nilai x-nya yang pertama, x sama dengan 1. Ya, itu untuk yang ini. Lalu yang kedua, x plus 3. Nah, x plus 3 kita sama dengankan, maka hasilnya x-nya min 3. Oh, ada 2 Pak, ada 2x ternyata. X-nya 1 dan di sini min 3. Ini pindah ruas ya mereka ya. Tandanya berubah, awas. Nah, kalau sudah, ini caranya agak berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu kalian harus buat garis bilangan. Masih ingat nggak garis bilangan? Ya, nah kita buat dulu garis bilangan. Garis bilangan, nah, ada 2 titik, tentunya kan kita punya 2x di sini. Nah, titik yang pertama di sini 1 dan min 3. Ingat ya, yang lebih besar harus lebih kanan, harus di kanan. Lebih kecil harus di kiri. Ini min 3 dengan 1 kan lebih kecil min 3 dan lebih besar 1. Ya. Nah, lalu di sini noktahnya atau titiknya bolong, ya, nggak solid gitu. Jadi bolong tengahnya. Kenapa bolong Pak? Kan di sini tanpa sama dengan, ya. Jadi lebih besar aja, nggak lebih besar sama dengan gitu. Kalau lebih besar sama dengan, nah di sini noktahnya solid atau tidak bolong. Nah, lalu kita uji tuh titik-titik yang ini ke dalam pertidaksamaannya. Nah, dengan cara mengambil suatu titik atau suatu nilai dari masing-masing yang mewakili daerahnya. Ini kan daerah min 3, ya ke sini. Ini daerah min 3 sampai 1. Ini dari daerah 1 sampai tata ringga ya ke sana ke kanan. Jadi kita ambil titik yang mewakili aja. Di sini kira-kira ngambil titik berapa? Antara min 3 dan 1. Ambil yang gampang aja. Nah, 0. Lalu di sini min 3. Daerahnya yang di sini berapa? Min 4. Di sini 2. Nah, mewakili kan daerahnya. Lalu kita substitusikan untuk mencari daerah mana yang kita ambil, kita substitusikan nilai yang mewakili daerahnya. Ya, pertama kita substitusikan dulu 0 nih, biar gampang. Substitusi kemana Pak? Nah, ke sini, ke pertidaksamaannya itu. Jadi x-nya diganti dengan 0 ya. Berarti kalau ini x kuadrat, 0 ditambah 0 min 3. Nah, itu ya. Berarti di sini, lihat lagi, min 3. Min 3 apakah lebih besar dari 0? Ya? Nah, tentu tidak. Kita ambil tanda depannya ini. Tandanya apa? Negatif. Oh, berarti di sini juga negatif. Nah, gitu ya.
Nah, kalau untuk daerah di sini pasti selalu selang-seling. Kalau misalkan di sini negatif, pasti di sini positif. Dan yang di daerah satu ke kanan itu juga pasti positif. Kalau di sini positif, berarti di sini negatif, negatif gitu aja. Ya. Atau kalau nggak percaya, kalian substitusi aja nih nilai min 4-nya ke sini. Pasti hasilnya positif. Ini juga substitusi nilai 2-nya ke sini, pasti hasilnya positif. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kita lihat lagi. Lihat lagi nih, tandanya apa? Tandanya di sini lebih besar. Kalau lebih besar itu yang diambil tanda yang plus, daerah yang positif. Berarti, nah, daerah ini, satu, ya. Dan daerah, nah itu ya. Berarti cuma dua yang diambil karena yang lebih besar. Berarti daerahnya dari min 3, ya. Dari kurang dari min 3 ke kiri. Dan dari 2 ke kanan. Itu intervalnya. Jadi X-nya adalah, ya, fungsi akan naik pada interval X kurang dari min 3, kan yang ini ya. Nah, ke situ. X kurang dari min 3 berarti min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, sampai tak terhingga. Atau X akan naik fungsinya ketika X-nya itu lebih dari 1. Ya, kalau lebih dari 1, satunya keambil nggak? Enggak kan ya, nggak keambil. Karena dia tidak sama dengan. Oke, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kan fungsinya naiknya udah ketemu nih intervalnya. Ya, nah kita akan cari yang B. Kalau yang B, fungsinya akan turun ketika turunannya bernilai kurang dari 0. Ya, itu akan turun. Nah, untuk proses yang sama, kita skip aja dulu yang ini ya. Karena prosesnya sama, kita langsung ke bawah ini. Berarti kan fungsinya, turunannya x kuadrat plus 2x min 3 kurang dari 0. Nah, begitu ya. Kurang dari 0. Turunannya yang ini. Nah, kita cari akar-akarnya sama seperti yang tadi. Dengan awalnya faktorisasi terlebih dahulu. Akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu X-nya 1 dan X min 3. Yang selanjutnya, kalau sudah begini, kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangannya hampir sama ya. Bukan hampir lagi, emang sama banget gitu. Ya. Nah, di sini kalau sudah, tadi apa langkahnya untuk mencari daerah di sini plus atau negatif? Sama ya dengan mensubstitusi nilai 0 ini ke, nah ke situ. Substitusi lagi, berarti 0 plus 0 min 3 kurang dari 0. Ya. Nah, itu hasilnya negatif karena di sini negatif. Berarti yang di sini positif dua-duanya. Lalu lihat lagi daerahnya yang diambil yang mana? Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti yang daerah yang diambilnya adalah yang mana? Yang negatif. Nah, betul ya, yang negatif. Jadi kesimpulannya fungsi akan turun pada interval. Nah, bacanya dari tengah ya. Bacanya dari tengah. X kurang dari 1, yang ini kan, X kurang dari 1, dan X lebih dari min 3, atau lebih besar dari min 3. Jadi yang ini daerahnya. Nah, begitu. Ya, oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dicermati aja dulu, dibolak-balik aja dulu. Kalau belum paham, putar lagi dari awal. Kalau perlu cari sumber yang lain, silahkan. Yang lebih menunjang, karena jujur aja kalau misalkan Bapak menjawab chat dari kalian itu kebanyakan gitu ya. Jadi kalian coba pahami dulu. Nanti kalau memang benar-benar mentok, benar-benar nggak paham, kalian boleh bertanya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bisa membantu pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.